I will always remember the day you kissed my lips. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmat, karunia, serta hidayahnya saya dapat menyelesaikan laporan magang 1 kali ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Nur Hamim MM selaku Rektor IAIN Kediri, Bapak Dr. Andes Ali Anwar MAG selaku Dekan Fakultas Tarbiyah IAIN Kediri, Bapak Muhammad Muhyiddin MPD selaku Ketua Pelaksana Magang 1, Ibu Eka Resti Wulan MPD selaku Dosen Pembimbing Magang 1, Bapak Dr. Andes Haji Mahmudi MSc selaku Kepala Madrasah Man 3 Blitar, Bapak Nur Rahman SPD selaku Waka Kurikulum Man 3 Blitar, Bapak Khomari MPDI, seluruh Dewan Guru dan staf Man 3 Blitar, serta rekan mahasiswa yang telah bersama-sama melaksanakan magang 1 di Man 3 Blitar, tak lupa pula siswa-siswi Man 3 Blitar. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Alfi Lutfa Indah, NIM 932302519, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan magang pertama saya dengan menggunakan media PowerPoint. Yang pertama yaitu latar belakang. Yang melatar belakangi kegiatan magang 1 ini yaitu mengacu pada KKNI Jenjang Starta 1 berada pada level 6. Kegiatan magang ini dilaksanakan di sekolah, dilakukan secara sistematis, teratur, dan terencana dengan melibatkan seluruh stakeholder seperti kepala sekolah dan dosen pembimbing magang. Melalui program ini, mahasiswa diharapkan agar terbentuk 4 kompetensi guru sebagaimana amanah UUGD, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan kompetensi profesional. Program magang ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa IAIN Kediri. Program magang ini terdiri atas 3 tahap, yaitu magang 1 pengamatan budaya akademik di sekolah di semester 4, magang 2 yaitu penyusunan perangkat pembelajaran di semester 6, dan magang 3 yaitu pengajaran dan pendampingan kegiatan ekstra di semester 8. Untuk program studi PAI, TBI, PBA, TM, dan juga PGMI. Selanjutnya yaitu gambaran umum di Man 3 Blitar, yang yaitu terdiri dari visi, misi, dan tujuan sekolah. Visi dari Man 3 Blitar sendiri yaitu terwujudnya generasi unggul dalam prestasi, mampu berkompetensi dan menguasai iptek dan memiliki intah. Sedangkan misinya yaitu meningkatkan kualitas KBM dan evaluasi, melaksanakan pembelajaran bilingual pada mata pelajaran MIPA dan agama, melaksanakan pembelajaran keterampilan untuk pengembangan diri siswa, meningkatkan SDM yang aktif, kreatif, inovasi, dan berpartisipasi, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu tujuan. Tujuan dari Man 3 Blitar sendiri yaitu meningkatkan kualitas KBM dan evaluasi, meningkatkan kemampuan peserta didik untuk terampil berbahasa internasional, meningkatkan kemampuan pengembangan diri peserta didik dalam bidang keterampilan, meningkatkan minat belajar siswa, dan juga meningkatkan prestasi belajar siswa, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu struktur organisasi di Man 3 Blitar, yaitu dikepalai oleh Dr. Andes Mahmudi MSc dan waka kurikulumnya yaitu Bapak Nur Rahman SPD.
Selanjutnya yaitu sarana dan prasarana di Mantiga Blitar. Sarana dan prasarana di Mantiga Blitar sudah cukup baik. Isi lahan yang memadai, terdapat banyak gedung yang terdiri dari beberapa kelas, ruang guru, ruang perpustakaan, tempat ibadah, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu hasil kegiatan magang 1 yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama yaitu pengamatan kultur dan manajemen sekolah. Poin yang kedua yaitu pengamatan kompetensi pendidik atau guru. Poin yang ketiga yaitu pengamatan pemahaman peserta didik. Dan poin yang keempat yaitu pengamatan proses pembelajaran. Kemudian poin yang pertama yaitu pengamatan kultur dan manajemen sekolah yang terdiri dari yang pertama yaitu tentang perilaku siswa di dalam dan di luar kelas. Perilaku siswa pada saat pembelajaran daring sudah baik, dilihat dari keaktifan mereka berinteraksi dengan guru. Namun masih ada siswa yang kurang aktif pada saat pembelajaran. Hal itu wajar, mungkin mereka belum memahami materi dengan baik. Ketika di luar kelas, mereka berinteraksi dengan guru, dengan orang yang lebih tua, maupun dengan teman sebaya. Mereka sangat sopan dan bahasanya juga santun. Yang kedua yaitu kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya. Pada saat masuk ke sekolah, siswa berjabat tangan dengan guru yang ada di depan gerbang. Kemudian saat masuk kelas, semua siswa membaca Asmaul Husna dan berdoa bersama. Pada saat istirahat pertama, siswa dibagi dalam beberapa kelas secara bergantian untuk melaksanakan sholat duha berjamaah dan juga tadarus Al-Quran. Saat istirahat kedua, siswa melaksanakan sholat zuhur berjamaah. Dan sebelum pulang, mereka berdoa bersama. Dan yang ketiga yaitu upaya-upaya pembinaan guru dan siswa. Upaya pembinaan guru guna meningkatkan profesionalitas guru yaitu dengan penilaian sumatif dan penilaian formatif. Penilaian sumatif adalah bentuk evaluasi penilaian dari nilai peserta didik. Sedangkan penilaian formatif adalah penilaian untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian, pembinaan terhadap siswa diarahkan pada pembinaan karakter. Yang keempat yaitu kebersihan lingkungan sekolah. Kebersihan lingkungan sekolah yang ada di Mantiga Blitar sudah cukup baik karena semua warga sekolah sudah memiliki budaya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya. Pada setiap 1 bulan sekali mengadakan lomba kebersihan dan keindahan kelas. Jadi banyak ruang kelas yang ada di Mantiga Blitar. Di sana di dinding-dindingnya banyak hiasan-hiasan. Poin yang kedua yaitu pengamatan kompetensi utama pendidik atau guru. Yang terdiri dari yang pertama yaitu kompetensi pedagogik. Kompetensi dasar pedagogik guru di Mantiga Blitar pada saat di dalam kelas, guru menjelaskan materi pembelajaran secara detail, rinci, dan juga jelas. Pada saat proses belajar mengajar, terkadang guru membagi dalam beberapa kelompok agar siswa dapat bekerja sama dengan baik. Pada saat pembelajaran, guru memberikan penguatan pada setiap materi-materi yang penting. Untuk mengetahui seberapa jauh pemahaman siswa, dalam proses belajar mengajar, guru memberikan pertanyaan terkait materi yang disampaikan. Kemudian, apabila terdapat siswa yang mampu menyelesaikan atau menjawab pertanyaan dari guru, maka siswa tersebut mendapatkan nilai tambahan.
Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Guru di Mantiga Blitar mencerminkan sebagai seorang pendidik, di mana guru berpenampilan rapi dalam mengajar, sopan dalam bersikap, ramah terhadap orang baru, berbicara santun terhadap karyawan sekolah, dan juga berbicara santun dengan siswa-siswinya. Namun tetap disesuaikan dengan kondisi siswanya. Apabila ada siswa yang berperilaku tidak sesuai, guru menegurnya dengan cara yang baik. Dalam proses belajar mengajar, guru melakukan dengan disiplin. Poin yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru di Mantiga Blitar sangatlah baik. Semua guru di sekolah ini sangatlah ramah. Walaupun mereka tidak selalu menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan sehari-hari, tetapi mereka menggunakan bahasa Jawa yang halus dan tidak pernah menyinggung perasaan lawan bicaranya saat mereka berbicara. Yang keempat yaitu kompetensi profesional. Pada saat proses belajar mengajar, guru memberikan pemahaman terhadap siswa dengan cara penjelasan melalui video YouTube atau dengan cara menjelaskan melalui WA. Dalam setiap pertemuan, guru selalu disiplin memberikan tugas kepada siswa. Biasanya tugas dikirim melalui e-learning ataupun melalui WA. Selanjutnya, poin yang ketiga yaitu pengamatan pemahaman peserta didik, yang terdiri dari yang pertama yaitu hasil identifikasi karakteristik peserta didik. Berdasarkan pengamatan yang saya lakukan di Mantiga Blitar, pada umumnya siswa-siswi di sana menerapkan budaya 5S, yaitu sopan, santun, salam sapa, dan juga senyum. Hal ini dapat dilihat dari keseharian siswa-siswinya di sana pada saat bertemu guru, staf atau sesama temannya. Apabila bertemu dengan guru, mereka berjabat tangan. Siswa-siswi di Mantiga Blitar juga mengenal dan memahami agamanya dengan baik, karena banyak siswa-siswi yang berada di pondok. Meskipun mereka banyak yang di pondok, tetapi sekolah tetap mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti tadarus Al-Quran, sholat duha berjamaah, sholat duhur berjamaah, dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Yang kedua yaitu tingkat partisipasi peserta dalam proses pembelajaran. Menurut pengamatan saya, tingkat partisipasi siswa dalam proses kegiatan belajar mengajar sudah cukup baik. Banyak siswa yang cukup aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga yaitu pengaturan kelas. Menurut hasil pengamatan saya, pengaturan kelas yang ada di Mantiga Blitar ini cukup baik. Pengaturan kelas diatur dengan sebagus mungkin, ditata sedemikian rupa dengan disediakannya fasilitas pembelajaran yaitu kursi, meja, kipas angin, dan untuk meja dan kursi disesuaikan sebanyak murid yang ada. Yang keempat yaitu problem dan solusi penyimpangan perilaku peserta didik. Banyak permasalahan yang dihadapi peserta didik pada usia sekolah menengah biasanya yaitu dalam bentuk moral ataupun perilaku. Ketika terdapat siswa-siswi yang melakukan sebuah pelanggaran, maka pihak sekolah melihat terdahulu tingkat pelanggaran yang telah dilakukan. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh siswa masih dalam batas wajar, maka cukup hanya ditegur. Jika pelanggaran yang dilakukan oleh siswa sudah memasuki dalam kategori berat, maka siswa tersebut diskorsing atau dipulangkan ke orang tuanya. Yang kelima yaitu pengembangan potensi peserta didik. Untuk mengembangkan potensi peserta didik agar tersalurkan, Mantiga Blitar menyediakan kegiatan ekstrakurikuler untuk mengetahui bakat siswa-siswinya. Kegiatan ekstrakurikuler tersebut membebaskan siswa-siswinya untuk mengikutinya.
Dan kegiatan tersebut terbukti bahwa banyak siswa-siswi yang bergabung dalam ekstrakurikuler tersebut. Adapun ekstrakurikuler yang ada di MAN 3 Blitar antara lain pramuka, PMR, pencaksilat, musik, rebana, dan lain sebagainya. Dan poin selanjutnya yaitu pengamatan proses pembelajaran yang terdiri dari persiapan pembelajaran. Berdasarkan pengamatan saya di MAN 3 Blitar, guru di sana sudah mempersiapkan segala hal yang akan dilakukan pada saat proses pembelajaran. Seperti media pembelajaran yang akan digunakan, guru di sana menjelaskan materi pelajaran menggunakan video atau biasanya diskusi melalui WA. Yang kedua yaitu membuka pembelajaran. Saat pelajaran akan dimulai, guru selalu mengucapkan salam dan mengawali proses pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Sebelum masuk pada materi selanjutnya, guru di MAN 3 Blitar mengulang kembali materi pembelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk mengetahui seberapa dalam pemahaman siswa terhadap materi tersebut, guru memberi pertanyaan kepada siswa. Setelah itu, guru melanjutkan pada materi selanjutnya. Bagi siswa yang belum paham dan takut untuk bertanya, guru tidak segan untuk bertanya kepada siswa dan guru mau mengulang kembali materinya yang sudah mencapai tujuannya. Pada tahap ini, materi yang disampaikan sesuai dengan kurikulum dan RPS. Dalam penyampaian materi, guru selalu memantapkan penguasaan materi pembelajaran dengan menunjukkan sikap bersemangat, ramah, luwes, terbuka, penuh pengertian, dan sabar dalam menghadapi siswanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.